Ini kenalkan, saya ibunya Bima Sringatun. Ini bapaknya Juliman Rubiano. Ini Mas Sunaryo sebagai Kapolsek Kraman Utara mengklarifikasi bahwa Hola netizen yang terhormat, Polda Lampung meluruskan terkait kedatangan anggotanya ke rumah orang tua TikToker Bima Yudho Saputro. Sebab beredar kabar adanya intervensi buntut video kritik Bima terhadap kota Lampung yang viral di media sosial. Upaya menemui orang tua Bima adalah instruksi dari Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dengan datang ke rumah yang berada di Ratnadaya Raman Utara, Lampung Timur, Lampung pada Jumat 14 April 2023. Atas instruksi tersebut, kata Pandra dari Kapolres Lampung Timur, AKBP Rizal Muhtar langsung berkunjung ke rumah orang tua Bima dalam rangka memastikan kondisi pasca Bima lewat akun Instagramnya mengaku orang tuanya mendapatkan ancaman, sehingga Pandra menyampaikan tidak ada intimidasi yang diterima orang tua Bima. Sebab kedatangan Kapolres Lampung Timur AKBP Rizal Muhtar didampingi Camat Raman Utara dan Kades Ratnadaya adalah silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenalkan, saya ibunya Bima Sringatun. Bima Yudho Saputro. Ini bapaknya Juliman Rubiano. Ini Mas Sunaryo sebagai Kapolsek Kraman Utara mengklarifikasi bahwa kejadian tadi siang itu dari pihak polisi datang ke rumah bukannya apa-apa, dia cuma menetralkan bahwa memastikan bahwa Bima Yudho Saputro itu benar-benar penduduk Desa Ratnadaya RT 1 Dusun 1. Kemudian dari pihak polisi cuma memastikan bahwa Bima itu benar-benar anak dari Bapak Juliman Rubiano dan saya sebagai ibunya yaitu Sringatun. Mohon dijelaskan kepada masyarakat, kepada netizen bahwa ini berita yang sebenarnya, bukan berita dibikin-bikin. Ya, selaku orang tua Bima Yudho Saputro, saya berterima kasih kepada jajaran ini dari Kapolsek Data. Terima kasih Pak, ini merepotkan mengamankan di sini nih. Nah, kebetulan Kapolres kita ini saya akui hebat Pak. Dia terkenal di Raman Utara ini udah betul-betul dekat ini, bermasyarakat aja. Ini cocok betul ya, orangnya tinggal di Raman Utara, kerja di sini nih. Ini saya selaku orang tua Bima, terima kasih banget Bapak-bapak ya, secara presiden dari saya. Yap, bener banget. Eventually orang tua gue terekspos di sosial media. Sri dan Juli melakukan klarifikasi yang sejujurnya tidak dibutuhkan adanya klarifikasi harusnya. Di sini kan yang melakukan huru hara gue, gak ada urusan sama mereka. Jadi di hari itu, di pagi itu, nyokap gue si Sri ini lagi biasa saya ngitung duit. Karena nyokap gue kan pengusaha jagung nih. Didatengin lah sama Kapolsek di kecamatan gue. Dia melakukan profiling. Dia minta fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, kuliah gue, sampai gue ngasih offer letter gue yang di Macquarie yang bakalan gue mulai di bulan Juli 2023. Dan dia minta ada buku tabungan gak? Kagak ada. Di sini kagak ada buku tabungan. Adanya debit card langsung. Ya udah, fotoin debit card lu sekolah nggak, lu tahu data privasi nggak, lu minta debit card gue fotoin. Ada gila-gilanya apa yang ngadi-ngadi deh. Mereka mau make sure, katanya mau memastikan bahwa gue itu di Australia pakai dana dari orang tua gue, dari gue sendiri, bukan dari sponsorship siapapun. Mereka mau memastikan hal itu. Dan mereka katanya mau memastikan kayak ini anak beneran pinter, beneran sekolah. Ini profiling buat apa sih tujuannya? Sampai minta home address gue yang ada di Australia ini, di Redfern. Ini apa sih tujuannya? Gue bukan melakukan kriminal yang sekelas koruptor triliunan gitu,
atau gembong narkoba atau bahkan terorisme. Gue nggak melakukan hal itu. Gue hanya mengkritik pemerintah daerah provinsi Lampung yang anti kritik dan tidak menerima masukan dari masyarakat. Dan Lampung gitu-gitu aja, nggak maju. Paham nggak sampai sini? Terus kenapa butuh klarifikasi dari orang tua gue? Abis Kapolsek datang paginya, gue laporan ke netizen, gue ngamuk-ngamuk dan trending di Twitter, di mana-mana, di semua sosial media platform di Indonesia. Mereka ketar-ketir, akhirnya Kapolres datang ke rumah gue. Kapolres dari Lampung Timur datang karena ketakutan dan terjadilah video ini. Nyokap bokap gue disuruh klarifikasi. Klarifikasi apa, Pak? Hah? Apa nggak makin dirujak? Jangan sampai nyentuh keluarga gue lagi, datengin keluarga gue lagi. Gue ini lagi OP, gue keluar dikit, cepak jeder gitu. Hati-hati, makin ketahuan, lu pade makin banyak klarifikasi, makin nggak selesai. Sebenarnya kasus ini tuh gampang, lu pada admit it aja gitu. Lampung bobrok, udah, just admit it, benerin, jalan nih benerin, gitu aja, kena lo. Oke, gue bingung ya sama kepolisian daerah provinsi gue tuh. Mereka bilangnya tidak mengintimidasi, tapi ingin melindungi keluarga gue. Oke. Tapi yang aneh, itu kan kedatangan kedua kali ya. Bos itu malam itu tuh kedatangan mereka kedua kali karena gue udah bikin video koar-koar dan mereka ketar-ketir. Jadi mereka datang untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kroconya doang datang, Kapolseknya doang yang datang. Profiling. Nah, gue nggak ngerti profiling ini tujuannya apa. Kok sampai dimintain ijazah SD, SMP, SMA, sampai gue kuliah, sampai offer letter gue yang di Macquarie gue kasihin, terus minta rekening gue, buku rekening gue nggak ada buku rekening, sampai minta debit card, sampai mintain alamat gue yang tinggal di sini di Australia di mana. Itu tujuannya buat apa? Gue nggak ngerti gitu. Lu jelasin, itu buat apa? Gue bingung gitu. Pas si Kapolseknya itu udah pulang tuh, gue tanya-tanya ke Sri kan, pas pagi-pagi itu ya, sebelum malam. Sebenarnya ini tuh buat apa profiling ini tujuannya? Dimintain ijazah, buku rekening, alamat gue yang di Sydney, ini buat apa? Kata Sri, ini tuh buat memastikan aja bahwa kamu tuh benar-benar pinter sekolahnya, benar-benar lulus. Mau pinter anjrit. Terus juga rekening itu untuk memastikan bahwa kamu itu pakai dana pribadi dan juga disupport dana dari orang tua, dari mama papa gitu. Memang mereka katanya agak curiga gitu. Si nyokap gue bilang agak curiga kayaknya karena kan bokap cuma PNS. Kok bisa kuliah ke luar negeri? Ya bisa, lo jawab aja lah Sri. Lo jawab aja, gue kaya kayak Musdalifah gitu. Nah lo. Ya intinya profiling ini tuh untuk mencari-cari kesalahan ya sih. Ya jelas ngapain gue tuh ngapain lo di profilingnya ini. Korupsi triliunan gue, teroris gue, human trafficking, gak ada esensinya sumpah nge-profiling gue. Yang ada gue rujak. Gak penting anjrit. Kalau lo mau lindungi aja. Kenapa minta data privacy semuanya gitu? Gila gue gak ngerti gitu. Minta ijazah ini buat apa sebenarnya? Sama sekali gue gak ngerti. Ini birokrasi apa sih? Timbang lo ngecek data privasi dan data keuangan transaksi keluarga gue, mending sekarang gue kirim KPK ke Lampung. Gue mau semua pejabat di Lampung itu di reshuffle. Kenal lo? Ini masalah tuh belum kelar ya guys. Gue kasih tahu aja nih. Gue bocorin nih. Hari Senin, nih om gue sendiri ya. Om gue tuh juga pansos nih sama aja nih. Om gue. Cuma gue biar-biar aja udah dia pansos. Dia ada media soalnya. Nah, om gue kan orang hukum. Ya dia bilang hari Senin akan saya adakan konferensi pers. Konferensi pers apa om? Jangan ngarang deh. Ini masa konferensi pers di rumah gue, di rumah Sri. Sri udah deh Sri. Sri lu nimbang jagung aja Sri, udah ya nih Sri. Gak usah lah aku lakukan konferensi pers.
Gue heran ya, orang yang kena kasus siapa, yang konferensi siapa. Gak jelas. Sumpah lo pada pansos semua anjrit. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya.